Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bab lingkaran, subbab garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran itu adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada satu lingkaran di mana terdapat satu titik pusat, yaitu titik O, dan terdapat garis G yang menyinggung tepat di satu titik, yaitu titik A, di mana jari-jari OA itu harus tegak lurus terhadap garis G. Jadi di gambar ini hanya bisa menyinggung tepat di satu titik saja. Nah, coba kita lihat di gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini terdapat dua garis singgung yang menyentuh di titik P dan titik Q. Dengan syarat ada satu titik di luar lingkaran. Jadi di sini ada titik R yang dapat membuat garis L dan garis M, di mana garis L ini menyinggung lingkaran tepat di titik P dan garis M menyinggung lingkaran tepat di titik Q, di mana garis L itu harus tegak lurus terhadap jari-jari OP. Nah, garis M juga harus tegak lurus terhadap jari-jari OQ. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jarinya yang melalui titik singgungnya. Kemudian garis PR dan QR adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di titik O. Panjang OP itu sama dengan panjang OQ, yaitu jari-jari lingkaran. Kedua garis singgung mempunyai panjang yang sama. Jadi kalau garis singgung L ini adalah 40 cm, maka garis singgung M juga 40 cm. Kemudian, garis singgung selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Maka, panjang garis singgung PR dan QR dapat dihitung menggunakan teorema Pythagoras. Misalnya yang dicari adalah OR kuadrat. Maka rumusnya PR kuadrat ditambah PO kuadrat. Atau kalau yang ditanyakan adalah PR kuadrat, yaitu garis singgungnya, maka rumusnya adalah OR di sini sebagai sisi miring ya. Maka OR kuadrat dikurangi PO kuadrat. Atau bisa kalau mau kita hilangkan PR di kuadrat yang ada di PR, maka ruas kanan kita akarkan. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah OR, misalnya yang diketahui adalah garis singgung yang M, maka QR kuadrat ditambah OQ kuadrat. Atau kalau yang ditanyakan adalah garis singgungnya yaitu QR, maka garis yang miring atau OR ada OR kuadrat dikurangi OQ kuadrat. Atau kalau QR-nya tidak mau ada kuadrat, maka ruas kanan kita akarkan begitu, sehingga hasil PR itu sama dengan QR. Atau bisa juga disebut panjang PR itu sama dengan panjang QR. Contoh soal yang pertama. Diketahui AB dan BC adalah garis singgung lingkaran dengan jari-jari 6 cm. Panjang OB adalah 10 cm. Hitunglah panjang garis singgung AB. Tadi jari-jarinya adalah 6 cm, berarti OA 6 cm, OC 6 cm. Kemudian panjang OB itu adalah 10 cm. Maka yang ditanyakan adalah garis singgungnya AB. Maka kalau kita mau mencari AB, itu sisi miring dikurangi sisi yang bawah. Sisi miringnya di sini adalah OB. Berarti OB kuadrat dikurangi OA atau AO kuadrat. Sama dengan kita akarkan ya, kalau untuk menghilangkan kuadrat di bagian AB sini.
Kemudian akar 10 kuadrat min 6 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36, yaitu akar 64. Akar 64 adalah 8 cm. Kita masuk ke subbab yang kedua, masih dalam bab lingkaran, yaitu garis singgung persekutuan dua lingkaran, di mana garis yang menyinggung dua lingkaran sekaligus. Kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada dua lingkaran, ada lingkaran besar dan lingkaran yang kecil. Kita tarik garis yang menyinggung tepat di satu titik pada lingkaran, yaitu titik yang ada di sini dan titik yang ada di lingkaran kecil. Kemudian kita tarik lagi garis satu yang ada di luar lingkaran, kemudian menyinggung di satu titik pada lingkaran yang besar, kemudian menyinggung di satu titik pada lingkaran yang kecil. Maka ini adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Gambar yang kedua yaitu menyinggung persekutuan dalam dua lingkaran. Kita tarik garis ke dalam, berarti menyinggung pada titik lingkaran yang besar itu ada di sini, kemudian menyinggung titik pada lingkaran yang kecil itu ada di sini. Nah, kita tarik garis lagi satu, kemudian menyinggung di titik pada lingkaran yang besar di bagian sini, menyinggung titik pada lingkaran yang kecil yang bagian sini. Maka gambar ini adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Coba kita perhatikan, ada perbedaan sedikit antara garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Sebelum kita ke rumus, kita perhatikan dulu bagian-bagian pada garis singgung persekutuan dua lingkaran. Jadi garis ungu ini adalah garis yang menyinggung dari luar lingkaran. Maka ini disebut L. L itu luar ya. Kemudian di sini R besar atau jari-jari lingkaran yang besar. Di sini R yang kecil yaitu jari-jari lingkaran yang kecil. Kemudian di sini adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat pada lingkaran yang besar ke titik pusat pada lingkaran yang kecil. Maka disebut garis P. Ingat aja garis pusat gitu ya. Maka rumusnya adalah L sama dengan akar P kuadrat dikurangi R dikurangi R kecil dikuadratkan. Ini dikurang ya. Nah, kalau yang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, perbedaannya adalah garisnya ke dalam ya, menyinggungnya. Garis singgung ini dinamakan garis D. Ini sama R besar, ini R kecil. Kemudian garis yang menghubungkan titik pusat pada lingkaran besar ke titik pusat pada lingkaran kecil adalah garis P. Maka rumusnya adalah D sama dengan akar P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Jadi perbedaannya hanya di bagian pengurangan. Nah, kalau yang dalam persekutuan dalam itu penjumlahan gitu. Kita ke contoh soal. Yang pertama, diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 15 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 8 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah. Di sini ada dua jari-jari, yaitu jari-jarinya 15 dan 8. Nah, kalau dari sini aja sudah bisa kita lihat bahwa jari-jari yang besar adalah 15, kemudian jari-jari yang kecil adalah 8 cm. Dan garis pusat adalah 25 cm. Nah, yang ditanyakan adalah garis singgung persekutuan luar, berarti L. Maka rumusnya adalah L sama dengan akar P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Maka P kuadrat tadi 25 dikuadratkan ya.
dikurangi 15 dikurangi 8 yaitu 7, kemudian dikuadratkan. Nah 25 kuadrat tadi 625 dikurangi 7 kuadrat, berarti 625 dikurangi 49 yaitu 576. Jangan lupa akarnya. Berarti akar dari 576 adalah 24 cm. Contoh yang kedua. Diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 20 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 10 cm. Berarti R besarnya tadi 20 cm ya. Kemudian R kecilnya 10 cm. Jika garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut, berarti yang diketahui D-nya nih. D-nya 40 cm. Maka jarak pusat kedua lingkaran adalah, nah sekarang yang ditanyakan adalah P. Tapi menggunakan rumus D karena yang diketahui adalah garis singgung persekutuan dalam. Maka rumusnya D sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Tadi kemudian kita substitusikan yang sudah diketahui di dalam soal, yaitu D-nya 40 sama dengan P-nya belum dicari nih, belum diketahui ya. Berarti tetap kita tulis P kuadrat dikurangi R besarnya 20 ditambah R kecilnya 10, berarti 30 kuadrat. Kemudian 30 kuadrat berapa? Ya 900. Nah, udah sampai di sini kita mau mencari P kuadratnya dengan cara kita pindahkan dulu nih akarnya ke sebelah kiri. Kalau di sebelah kanannya akar, maka kalau pindah ruas ke sebelah kiri jadi kuadrat. Maka 40 kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangin 900. P kuadrat tadi hasilnya adalah 1600. Nah 900 ini pindah ke ruas kiri jadi plus 900 sama dengan P kuadrat. Nah P nya udah sendirian nih, tinggal kita cari tanpa ada kuadratnya. P kuadrat sama dengan 2500. Maka P adalah akar dari 2500 yaitu 50 cm. Nah, kita sekarang sudah sampai di subbab yang ketiga, yaitu jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Yang pertama, jari-jari lingkaran dalam segitiga. Kita bisa lihat di sini, lingkarannya ada di dalam segitiga, maka disebut jari-jari lingkaran dalam segitiga. Di segitiga terdapat beberapa titik, yaitu titik A, titik B, titik C, D, E, F. Di hadapannya sudut A itu berarti ada A kecil. Di hadapannya sudut B itu berarti ada B kecil. Ini B kecil ya. Di hadapannya sudut C terdapat C kecil. Nah, untuk mencari jari-jari rumusnya adalah R sama dengan luas per sisi. Nah, luasnya berapa? Rumus luasnya itu adalah akar dari S dalam kurung S dikurang A dikali dalam kurung S dikurangi B dalam kurung S dikurangi C. Nah, S-nya ini berapa? Maka S sama dengan 1/2 dikali dikali A ditambah B tambah C. Tadi A, B, C-nya sudah kita ketahui ya. Di sini A, di sini B, di sini C. Jadi A itu adalah garis CB. Nah, kemudian B ini adalah panjang garis CA. Nah, kemudian C ini adalah panjang garis AB gitu. Maka dari rumus ini bisa kita tarik bahwa R-nya sama dengan akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C per S. Itu, ini rumusnya ya. Kemudian rumus untuk mencari panjang garis. Panjang garis AF itu sama dengan panjang garis AE. Nah, rumusnya adalah di sini bisa kita lihat bahwa yang sebagai sudut adalah sudut A. Maka rumusnya S dikurangi A.
gitu. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah BF. Nah, BF itu sama dengan panjang BD. Di sini yang sebagai sudut adalah sudut B. Maka rumusnya adalah S dikurangi B. Kemudian panjang CD itu sama dengan panjang CE. Mana CD? Ini CD itu sama dengan panjang CE. Maka yang sebagai sudut adalah C. Rumusnya adalah S dikurangi C. Oke, kita langsung ke contoh soal. Dari gambar di samping diketahui AB itu 12 cm. Kemudian AC itu 9 cm. BC 15 cm. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran dalam serta panjang AF, BD, dan CE. Oke, kita jawab. Diketahui tadi AB-nya 12, AC-nya 9, BC-nya 15. Nah, untuk mencari jari-jari dalam, rumusnya adalah L per S. Nah, maka kita pertama-tama mencari S dulu. S-nya belum diketahui nih, maka kita cari dulu S-nya. Rumus S tadi adalah S sama dengan 1/2 dikali A ditambah B ditambah C. A-nya berapa? A itu berarti adalah sisi di depan sudut A, yaitu garis CB. Maka sebesar panjangnya 15. Kita taruh 15. Nah, di sini dari sudut B, maka yang di depan sudut B adalah garis AC, panjangnya 9. Kita taruh 9 di sini. Sekarang sudut C, ini adalah sudut C. Yang di depan sudut C adalah garis AB, panjangnya 12. Kita jumlahkan 15 tambah 9 tambah 12 yaitu 36. 36 dibagi 2 yaitu 18. Nah, sisinya adalah 18. Kemudian kita substitusikan ke sini. 18 dikali 18 dikurangi 15 ya, A-nya 15 ya. Dikali 18 dikurangin 9, di sini B-nya 9. Kemudian dikali 18 dikurangi 12, C-nya yaitu 12. Sehingga 18 kita kalikan 3 kali 9 kali 6 yaitu 2916 dibagi 18. Akar dari 2916 adalah 54. 54 dibagi 18 adalah 3 cm. Maka jari-jari dalamnya adalah 3 cm. Pertanyaan selanjutnya adalah panjang AF. Panjang AF itu sama dengan panjang AE ya. Nah, di sini yang sebagai sudut adalah sudut A. Maka rumusnya adalah sisi dikurangi sudut A. Sisinya 18 dikurangi panjang garis atau panjang sisi yang ada di depan sudut A, yaitu CB ya, 15. Maka 18 dikurangi 15 adalah 3. Kemudian BD. BD yang sebagai sudut adalah sudut B, ya kan? Kemudian caranya adalah sisi atau S dikurangi garis yang ada di depan sudut B, berarti garis AC yaitu 9. Maka rumusnya adalah 18 dikurangi 9 sama dengan 9 cm. Selanjutnya panjang garis CE. CE yang sebagai sudut adalah sudut C. Berarti rumusnya S dikurangi garis yang ada di depan sudut C, berarti garis AB yaitu 12 cm. Maka cara mencarinya adalah 18 dikurangi 12 yaitu 6 cm. Oke, kalau tadi kita sudah mencari jari-jari lingkaran dalam segitiga, maka sekarang kita akan mencari jari-jari lingkaran luar segitiga, yaitu jari-jarinya atau lingkarannya berada di luar dari segitiga. Nah, rumus jari-jarinya yaitu R besar sama dengan A dikali B dikali C per 4L. Nah, sekarang kita cari L-nya itu gimana rumusnya? Sama ya rumusnya dengan cara mencari L di jari-jari lingkaran dalam segitiga. Kemudian cara mencari S-nya juga sama. Tinggal kita substitusikan aja ke rumusnya yaitu R besar sama dengan A dikali B dikali C per 4 dikali L-nya yaitu akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S dikurang C.
Langsung saja kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu diketahui panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 13 cm, 14 cm, dan 15 cm. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut. Nah, kita misalkan saja A itu sama dengan 13 cm, kemudian B itu 14 cm, dan C 15 cm. Nah, yang akan kita cari adalah R besar. Maka rumusnya A dikali B dikali C per 4L. A-nya tadi 13 ya. Kemudian B-nya 14, C-nya 15. Kita jumlahkan semua, hasilnya 42, kemudian dibagi 2 yaitu 21. Kemudian kita langsung ke rumus R atau cara mencari jari-jarinya. A dikali B dikali C, A-nya tadi 13 ya, maka 13 dikali 14 dikali 15 per 4 di akar S-nya 21 tadi ya kita nemunya ya, 21 dikali 21 dikurangi 13 dikali 21 dikurangi 14 dikali 21 dikurangi 15. Hasil perkalian dari 13 kali 14 kali 15 adalah 2730 per 4 akar dari 21 dikurangi 13, 8. Kemudian 21 dikurangi 15, 7. 21 dikurangi 15, 6. Nah, kita kalikan aja nih, 21 dikali 8 dikali 7 dikali 6. Hasilnya adalah 7056. Kita cari dulu nih, akar dari 7056 itu berapa? Yaitu 84. Kita kaliin deh, 4 dikali 84, 336. Nah, tadi di pembilangnya ini ada 2730 ya. Nah, 2730 itu kita bagi dengan 336, hasilnya adalah 8,125 atau 8,125 cm.